Betapa kagetnya saat mereka menemukan sisa-sisa tulang dan juga tengkorak sang bayi di kompor milik Dahmer yang udah hangus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia, dan terima kasih sudah mampir di video ini. Kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu wanita yang menurut aku ini super tega karena menghilangkan nyawa anak-anak tidak bersalah, tidak berdosa. Dan itu bukan cuma satu, tapi banyak. 25 orang. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Seorang wanita bernama lengkap Dagmar Johan Amalie Overby, atau biasa dipanggil Dagmar Overby. Ini adalah seorang wanita asal Denmark yang lahir pada tanggal 23 April 1887. Pada tahun 1915, setelah melahirkan anak pertamanya, ia memutuskan untuk pindah dari desa Asendorp ke kota Copenhagen. Aku bacanya, maaf aja dah kalau salah bacanya, pronounce-nya ya, maafin. Paham, Nay? Nggak bisa bahasa Inggris. Di Copenhagen, ia bekerja sebagai seorang pengasuh anak dan juga penyalur adopsi bagi anak-anak yang tidak diinginkan orang tuanya. Ia akan menampung dan merawat anak-anak tersebut sementara waktu sambil mencari pengadopsi yang tepat. Klien Dagmar biasanya adalah para wanita yang hamil di luar nikah dan tidak mau mengurus anaknya. Tapi sebenarnya mereka ini nggak tahu bahwa anak mereka sebenarnya tidak pernah jatuh ke tangan orang yang aman. Kok bisa? Jadi suatu hari seorang wanita bernama Caroline Aegesen baru saja melahirkan seorang bayi yang ia tidak pernah inginkan. Jadi kayak hamil di luar nikah gitu, gengs. Ia memutuskan untuk menyerahkan bayinya pada Dagmar untuk dicarikan orang yang mau mengadopsinya. Ia pun akhirnya pergi menemui Dagmar untuk menyerahkan bayinya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Caroline yang menyerahkan bayinya kepada Dagmar, ia merasa menyesali perbuatannya tersebut dan berniat untuk mengambil kembali bayinya. Dah tuh ya, pergilah dia menemui Dagmar untuk mengambil anaknya lagi. Dan saat bertemu dengan Dagmar, ia langsung mengutarakan tujuannya. Namun Dagmar ini mengaku bahwa anak Caroline ini sudah diadopsi oleh orang lain dan dia ini sudah lupa gitu di mana alamat pengadopsi bayinya tersebut. Hal ini tentu aja membuat Caroline curiga. Jelas lah ya curiga. Aku aja curiga gitu, karena kan ini cuma beberapa hari aja gitu, nggak sampai yang bertahun-tahun gitu kan. Kok bisa lupa? Caroline yang merasa ini aneh dan juga janggal, ia kemudian melaporkannya kepada polisi setempat. Menanggapi laporan Caroline, polisi kemudian datang ke tempatnya Dagmar. Saat digeledah, polisi berhasil menemukan baju dari bayinya Caroline yang masih utuh. Tetapi betapa kagetnya saat mereka menemukan sisa-sisa tulang dan juga tengkorak sang bayi di kompor milik Dagmar yang udah hangus. Angus. Iya, angus. Ya, Dagmar telah membakar dan memanggang bayi Caroline tersebut. Aku sampai merinding, tau gak sih dengernya? Dan sejak saat itu, Dagmar akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Setelah berhasil ditangkap, Dagmar akhirnya mengakui perbuatan kejinya. Jadi terhitung dari tahun 1913 sampai 1920, dirinya ini sudah membunuh 25 bayi, bahkan termasuk bayinya sendiri. Ia membunuh bayi-bayi tersebut dengan cara mencekik, menenggelamkan, dan membakar mereka sampai tidak bernyawa di pemanas batu. Kemudian ia akan menguburkan abu dari bayi-bayi itu untuk menghapus jejak perbuatan kejinya tersebut. Meskipun telah mengaku, ia hanya dihukum karena membunuh 9 orang anak karena kurangnya bukti. Pada tahun 1921 ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati, sekaligus menjadikannya wanita pertama yang dijatuhi hukuman mati sejak tahun 1861. Namun, raja yang berkuasa kala itu yaitu Christian X menentang hukuman mati bagi wanita dengan mengatakan bahwa di Denmark ini ya, kami tidak menghukum mati wanita kami. Dengan demikian, hukumannya diringankan menjadi penjara seumur hidup. Persidangan tersebut merupakan salah satu yang paling banyak dibicarakan pada saat itu. Persidangan tersebut juga dicatat sebagai salah satu yang bersejarah dalam sejarah Denmark karena berfokus pada reformasi undang-undang pengasuh anak. Persidangan tersebut mengakui bahwa anak-anak yang tidak diinginkan merupakan tanggung jawab pemerintah.
Dan pada tahun 1923, sebagai akibat langsung dari kasus Dagmar Overby, ini pemerintah Denmark mengesahkan undang-undang mengenai anak asuh yang mengharuskan pendirian rumah umum bagi anak-anak yang lahir di luar nikah.